Baiklah, perkenalkan nama saya Dorian Vegetarian. Di sini saya akan menginformasikan laporan studi kasus. Di sini saya mengambil sebuah anak yang mengalami kecemasan tentang masa depannya. Lanjut ke baiklah, di sini saya mengambil satu kasus yaitu Al, yang ini inisial itu Al Noy, sering dipanggil Al. Di sini dia itu adalah remaja laki-laki usia 16 tahun yang sedang mengalami rehabilitasi bakti sosial anak bermanfaat hukum. Dia telah lama di panti ini sekitar 4,5 bulan dan masih mengalami sisa masa rehabilitasi selama 6 bulan. Di sini waktu awalnya masuk karena keterlibatan dalam khusus bahasa seksual yang dialami dengan temannya. Dengan kejadian ini dilakukan dengan terhadap mantan pacarnya. Meskipun kasus ini ditangani dari tangani secara umum, tapi A menjalani proses rehabilitasi, masih menjalani proses rehabilitasi. Pengalaman ini menjadi sumber tekanan psikologis dan signifikan baginya. Untuk kehidupan sehari-hari si Al ini atau si Aldo ini menunjukkan beberapa dikit selama berada di panti. Ia berhubungan baik dengan teman-temannya maupun pengurus untuk melakukan kegiatan pagi dan tidak menunjukkan pelanggaran disiplin. Tapi dalam sesi wawancara dalam observasi telah saya lakukan, si Aldo ini atau si Al ini melihat mengalami kecemasan yang menetap terkait di masa depannya, terutama saat yang membayangkan khusus kembali ke masyarakat setelah masa rehabilitasi ini berakhir. Nah, informasi yang muncul dalam saat ini menunjukkan bahwa keyakinan yang selalu mengenal bahwa masa lalu akan terus melekat pada dirinya, serta pikiran bahwa lingkungan sosial di luar panti tidak akan menerimanya lagi. Jadi si Aldo ini mengalami kecemasan berupa jadi takut besok kalau kembali ke lingkungan masyarakat dia tidak merasa tidak diterima lagi karena kasus yang dialami sebelumnya. Dari user termasuk bagian data dulu pakai problem setelah memontari saldo, saya juga memontari pengurus panitian dan beberapa temannya. Jadi dari hasil wawancara tersebut si Aldo ini tidak hanya mengalami kecemasan, itu dia juga mengalami tentang kekhawatiran tentang psikososial yang dialami. Dia juga mengalami hubungan dan dinamika pendukung karena si Aldo ini hanya berhubungan baik dengan kakaknya, dia tidak berhubungan baik dengan orang tua gitu. Selanjutnya perilaku dan interaksi di saat ini juga kadang selain dia sering merenung, dia juga sering menyendiri untuk mengikuti kegiatan. Selanjutnya kita akan masuk ke kasus. Jadi berdasarkan data dari wawancara, observasi dan dokumen pendukung, masalah Aldo ini merupakan sebuah kecemasan, di mana itu mengalami ketakutan mengenai dia akan masuk ke lingkungan masyarakat kembali tentang masa depannya. Di sini saya menggunakan pendekatan yaitu berupa teknologi kognitif yang tidak terapi atau CBT, karena di sini CBT ini bekerja untuk mengurangi kecemasan seseorang, di mana dalam CBT ini bertujuan untuk mengubah pola pikir yang negatif atau membuat yang rasional menjadi pola pikir yang rasional atau yang lebih positif. Sini saya menggunakan pendekatan CBT dengan menggunakan teknik reframing, yaitu mengubah pola pikir si Aldo yang sebelumnya merasa takut ataupun merasa cemas karena besok ini diterima atau tidak. Di sini saya mengubah pola pikirnya untuk lebih mempersiapkan diri bagaimana cara berperilaku yang lebih baik untuk depannya, sehingga dia tidak akan berpikiran untuk dicam ke depan. Nanti kita masuk ke jadi refleksi dari hasil itu yaitu refleksinya itu bahwa pemberian CBT ini dinilai tepat untuk menangani kasus rehabilitasi karena pendekatan CBT ini lebih berfokus pada hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku. CBT ini membantu ahli untuk mengalih pikiran otomatis yang menantang melalui pikiran positif serta membangun respon yang lebih alami. Nah, dari teknik seperti role play dan real membantu ahli
Aldo untuk berbagi keterampilan sosial, meningkatkan kepercayaan diri serta merespon situasi personal dengan lebih sehat. Jadi secara keseluruhan teknik spirit ini sangat relevan atau sangat penting dilakukan untuk kasus Aldo ini. Selanjutnya kita masuk ke penampilan dokumentasi. Di sini ada beberapa foto saya wawancari si Aldo dan juga teman serta pengurus panitia. Di sini juga terdapat dokumentasi berupa voice note, berupa rekaman suara tentang wawancara yang dilakukan, serta ini ada rekaman wawancara berikut. Ini untuk hasil laporan nanti kita menunggu hasil wawancaranya. Selanjutnya beranalis observasi. Dan self report. Dari beberapa tanpa konsentrasi, apakah ada teman yang ingin tanya? Saya ingin bertanya alasan kamu mengambil pendekatan CBT ini, apakah emang benar-benar cocok? Apa saja pendekatan? Jadi saya memilih pendekatan CBT ini karena dalam CBT ini yang dikembangkan oleh Hightech, dia ini menganggap bahwa keyakinan cara individu berpikir langsung mempengaruhi bagaimana ia merasa dan berlaku. Jadi dalam kasus file ini si Aldo ini berpikir bahwa dia itu akan mengalami tindakan harus keluar dari MBSS ini. Oleh sebab itu di sini saya mengubah pola pikir itu menjadi yang lebih bagus, di mana mengubah cara berpikir Aldo yang sebelumnya berpikiran bahwa ia akan cemooh dengan orang masyarakat diubah dengan perilaku yang lebih positif. Bagaimana Pak? Sudah jelas? Sudah jelas, Mega. Terima kasih, Kak. Pasti dalam wawancara ini kan kayak ada kendala-kendalanya gitu kan. Nah, maksudku apa aja kendala-kendala yang dihadapi selama proses wawancara sama observasi ini? Itu aja sih. Baiklah, di sini terima kasih sudah bertanya. Di sini saya ingin mengulangi pertanyaannya. Nah, di sini kendala-kendala apa yang terjadi selama proses wawancara ini kan? Jadi kendala yang saya alami itu pertama si Aldo ini pribadi yang susah untuk membuka. Di sini jadi saya awalnya sulit untuk mendapatkan informasi dari Aldo. Tetapi saya melakukan beberapa teknik pendekatan. Nah, setelah itu si Aldo sudah merasa nyaman sehingga dia mau bercerita dengan saya. Awalnya si Aldo ini memang sulit untuk bercerita untuk membuka. Tapi setelah saya yakinkan dan saya berkomunikasi dengan pihak panti tentang caranya berkomunikasi dengan Aldo ini, sehingga Aldo bisa terbuka dengan cerita dan juga bercerita tentang kasus yang dialami. Mungkin bisa jawab. Udah jelas kan? Mantap.